Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-imam al-Bukhari haddatsana Amru bin Khalid al-Harrani Abu Muhammad qala haddatsana al-Laitsu ibnu Sa'ad Abul Harisi an Yahya ibnu Sa'id Abu Sa'id an Sa'di ibnu Ibrahim Abu Ishaq an Nafi ibnu Jubair an Urwata ibn al-Mughirah bin Syu'bah an abihi al-Mughirah ibn Syu'bah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja li hajatihi fattaba'ahu al-Mughiratu bi idawati fiha ma'un fasabba alaihi hina faragha min hajatihi fatawadda'a wa masaha 'ala al-khuffaini. Kata Abu Sa'id, kata Urwah bin al-Mughirah, dia mendengar bapaknya dan bapaknya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja, bahwasanya dia kharaja keluar lihajatihi untuk buang hajat. Rasulullah di sini buang hajatnya di luar rumah. Fattaba'ahu al-Mughirah, kemudian Mughirah mengikutinya biidawatin, dengan membawa seember air. Kemudian tak kala selesai Rasulullah buang hajat, fasobba alaihi, lalu dia menuangkan ember tersebut, hina faragha min hajatihi, tak kala dia selesai buang hajat, fatawaddo'ah wa masa'al al-khuffaini, lalu Rasulullah wudu, kemudian giliran mau mencuci kaki, dia hanya cukup mengusap alal khuffain. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah di sini meriwayatkan tentang perbuatan Rasulullah di mana beliau mengusap sepatunya atau khuffainnya tatkala beliau wudu. Ini sekaligus perbuatan sunnah karena dilakukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya nanti mas'u al-khuffain itu dipakai dalam keadaan suci. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di antara syaratnya adalah sebelum kita memakai kaos kaki atau sepatu, ya harus wudu terlebih dahulu. Haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim adalah Al-Fadlu bin Dukain. Qala haddatsana Syaiban ibnu Abdurrahman an Yahya ibn Sa'id an Abi Salamah. Abi Salamah ini namanya adalah Abdullah ibnu Abdul Aziz. An Ja'far ibni Amrin ibnu Umayyah ad-Domari anna abahu akhbarahu annahu ra'an nabiyya yamsahu alal khuffaini, bahwasanya dia mengabarkan bahwasanya bapaknya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu alal khuffaini, mengusap khuffainnya. Riwayat ini dengan riwayat sebelumnya, kalau riwayat sebelumnya menggunakan fi'il madi, kata kerja lampau. Kalau ini riwayat ini menggunakan kata kerja sedang, ya. Kata kerja apa? Kata kerja sedang. Menunjukkan bahwa fi'il mudhari fi'il madi yang sebelumnya itu maknanya adalah fi'il mudhari. Wa taba'ahu Harbu ibnu Syaddadi wa Abana an Yahya. Jadi istilah dalam ilmu mustalahul hadis namanya mutaba'ah. Mutaba'ah itu gambarannya seperti ini. Taruhlah saya seorang nabi, ya kan, gambarannya saya seorang nabi atau saya seorang sahabat. Kemudian saya menyampaikan hadis dari Rasulullah. Kemudian ada beberapa orang di antara kalian juga menyampaikan kepada yang lain.
Taruhlah di sini Pak Iman menyampaikan satu hadis tentang mengusap khuffain ini. Lantas yang lainnya, taruhlah Hidayat menyampaikan juga. Kemudian Pak Mujiono juga menyampaikan. Maka Dayat dan Pak Mujiono ini adalah taba'ah Pak Iman. Menyertai atau mengikuti Pak Iman dalam meriwayatkan hadis ini dari saya. Ini namanya apa? Mutaba'ah. Jadi mutaba'ah ini bisa saling mendukung satu sama lain. Kalau sekiranya Pak Iman ini seorang yang doif, seorang yang lemah, maka bisa ditopang dan didukung dan diangkat oleh yang lainnya. Kalau dia kalau yang lainnya itu sahih atau hasan. Ini pentingnya mutaba'ah, adanya orang lain yang menyertai dia dalam meriwayatkan hadis ini. Karena memang hadis dalam pembahasan tentang mashu al-khuffain itu hadisnya mutawatir. 20 sahabat lebih yang meriwayatkan, sehingga dia tufidul ilmul yakin, memberikan faedah yakin bahwa ini benar perbuatan Rasulullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kelompok Syiah menyelisihi ahlu sunnah dalam hal ini. Mereka tidak mau meyakini mashu al-khuffain ini. Karena ini adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Abdan. Abdan ini merupakan laqab. Kalau nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Qala akhbarana Abdullah. Abdullah di sini Abdullah ibnu Al-Mubarak. Dia seorang rawi yang terkenal dengan jima'ul khair, terkumpul padanya seluruh kebaikan. Dia seorang faqih, muhaddis, kemudian seorang yang dermawan, seorang yang mujahid, seorang yang pedagang. Jadi semua kebaikan itu berkumpul padanya ini. Sampai dia membagi waktunya, tahun ini saya menyampaikan ilmu, tahun depan saya menyibukkan diri berjihad. Dan sekaligus dia seorang pedagang. Dan dia lebih mementingkan bersedekah itu kepada para ahlul hadis. Kepada para penyampai dan tolabul ilmi yang menyampaikan ilmu hadis. Lantas ditanya, kenapa engkau nggak mau bersedekah kepada orang-orang yang ada di kampungmu? Yang ada di negerimu? Kenapa kamu harus kirim ke Irak, kirim ke Suriah sana? Dia mengatakan bahwa kalau kiranya saya menyia-nyiakan para ahlul ilmi, maka mereka akan sibuk dengan dunia, pergi kerja sana sini untuk mencari maisha, akhirnya mereka menyia-nyiakan ilmu, tidak menyampaikan ilmu kepada masyarakat umum. Sehingga Sehingga dia mengedepankan untuk diberikan sedekah kepada duat wa tulabul ilmi. Karena manfaatnya muta'addi. Muta'addi dalam artian kalau si miskin kita kasih, maka hanya untuk dirinya saja kan? Dia makan kenyang gitu. Tapi kalau si ahlul ilmi atau seorang duat yang kita berikan, dia lebih leluasa belajar, menambah perbendaharaan ilmu, kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Jadi Abdullah ibnul Mubarak ini seorang yang mengumpulkan seluruh kebaikan. Qala akhbarana Al-Auza'i. Al-Auza'i adalah Abdurrahman ibnu Amrin. An Yahya ibnu Sa'id. An Abi Salamah. Sudah kita sebutkan Abu Salamah adalah Abdullah ibnu Abdul Aziz. An Ja'far ibni Amrin. An abihi. Ya, terkadang memang periwayatan dalam hadis itu anak meriwayatkan dari bapaknya, bapak meriwayatkan dari kakeknya. Qala ra'aitun nabiyya yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Kata Amru ibnu Umayyah, aku melihat Nabi SAW mengusap imamahnya
dan kedua khufnya. Sudah 3 hadis yang kita baca dan semuanya yang meriwayatkan dari Rasulullah berbeda-beda orangnya. Karena memang ini periwayatannya banyak sekali. Nah, kalau di sini ada tambahannya yaitu apa? Rasulullah mengusap imamahnya atau sorbannya. Tapi tentunya sorban yang jarang dilepas. Kalau kita di Indonesia kan paling pakai sorban itu di saat subuh saja atau di saat maghrib saja atau di saat ada acara. Beda dengan di Arab. Kalau di Arab pada umumnya mereka ke pasar, mereka kerja, mereka ke masjid pakai apa? Pakai imamah, pakai sorban. Sehingga datang keringanan rukhsah, yaitu bolehnya mengusap di atas imamahnya tak kala dia wudu. Karena memang aib ya bagi orang-orang Arab, sebagian orang Arab itu kalau melepas imamahnya. Kalau di Yaman itu ada, Yaman kan terbagi menjadi 2, ada Yaman Selatan, ada Yaman Utara. Nah, kalau yang utara itu mayoritas mereka menggunakan imamah. Nah, kalau yang selatan itu yang sufi-sufi sana itu rata-rata mereka pakai peci, sarungan dan pecian. Suatu saat saya pernah merubah penampilan yang bertahun-tahun saya pakai pakai jubah gini dan surban, ke pasar kemana saja pakai surban. Suatu saat saya ganti dengan kokoh dan baju kokoh dan sarung dan peci. Kata Syekh, "Ya Burhan, apakah engkau sudah menjadi sufi gitu? Sudah berubah menjadi sufi karena merubah apa? Merubah penampilan." Saking seperti itunya mereka melihat orang-orang yang pakai ini sarung dan peci. Jadi itu aib bagi mereka. Adapun menggunakan sorban tidak ada keutamaan tersendiri. Dia hanyalah penutup kepala dari panas, dari debu dan yang lainnya. Wa tabahu Ma'mar ibnu Rashid an Yahya an Nabi Salama an Amri qala ra'aitun nabiyya. Jadi di sini Ma'mar menyertai Al-Auza'i dalam meriwayatkan hadis ini. Babu idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratani. Sekarang penulis akan menyebutkan tentang syarat sebelum menggunakan khuf atau khuffain. Haddatsana Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain qala haddatsana Zakaria Abu Zaidah an Amiri ibnu Syarahil an Urwa bin Al-Mughirah an abihi Al-Mughirah bin Syu'bah qala kuntu ma'an nabi fi safarin. Dulu kata Al-Mughirah, aku pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Fa ahwaitu, lalu aku menunduk untuk melepaskan khuf. Lihat para sahabat bagaimana khidmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berusaha dilayani semaksimal mungkin, sampai mau lepas sepatu saja mereka harus berdesak-desakan untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwaitu li anzi'a khuffaihi. Lalu aku menunduk untuk melepas kedua khufnya. Faqala da'huma, maka kata Rasulullah biarkan, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena sesungguhnya aku memasukkan huma di sini apakah kembali kepada kaki ataukah kembali kepada sepatu? Tahirataini dalam keadaan suci. Nah, kalau sekiranya kembali kepada kaki, maka kedua kaki harus harus suci terlebih dahulu sebelum dimasukkan. Kalau sekiranya kembali kepada sepatu atau kepada khuf, maka khufnya itu harus suci dulu sebelum dimasukkan. Jadi belum nggak boleh yang terbuat dari zat yang najis. Dari kulit babi mungkin, kulit anjing atau yang lainnya. Famasaha alaihima, lalu Rasulullah mengusap di atas
khufnya. Jadi cara mengusapnya itu seperti ini saya Pak, sekali. Jadi kalau sekiranya ini khuf kita atau kos kaki kita, cukup diusap berbarengan gitu, ditarik sekali. Nggak usah digosok-gosok di apa namanya bolak-balik. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa syarat mengusap khuf yaitu menggunakannya dalam keadaan suci. Dan kita sudah sebutkan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa bolehnya mengusap ini kalau sekiranya mukim itu sehari semalam. Nah, kalau sekiranya musafir itu 3 hari 3 malam dan hanya untuk hadas kecil. Paham Pak? Hanya untuk hadas kecil. Kentut, kencing, BAB. Nah ini boleh. Tapi kalau hadas besar nggak boleh. Itu adalah pembatalnya. Karena pembatalnya itu yang pertama adalah habis waktunya. Yang kedua hadas besar. Yang ketiga naz'uha yaitu melepaskannya. Gambarannya gimana? Kita berikan gambaran dulu, contoh gini. Kita tadi memasang kos kaki taruhlah di jam 7. Di jam 7 malam. Kemudian setelah itu mau masuk waktu Isya, taruhlah di jam 8. Kita ini hadas, kentut. Maka kita wudu, ya mencuci tangan, mencuci wajah, tangan, kepala. Kemudian setelah itu baru apa? Baru mengusap di atasnya. Di atas kos kaki kita. Karena di sini nggak ada khuf ya. Kira-kira ada nggak dijual di sini Pak Eri? Nggak ada ya? Online, Sofi? Nggak ada sepertinya di sini. Ada di Arab sana adanya. Kalau sepatu nggak boleh. Kenapa? Karena kok sepatu itu dia kelihatan mata kaki. Karena mata kaki itu wajib wajib dicuci. Kalau kos kaki juga harus yang melewati mata kaki. Nah, selesai tentang pembahasan massu alal khuffain. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu Pak mengenai mengusap ini. Iya bisa, tapi dia tipis. Dia apa namanya? Syaratnya tidak bolong-bolong. Ya kan? Tidak bolong, banyak bolongnya gitu, menyebabkan nanti dia nggak bisa diusap di atasnya. Jarobain kalau apa namanya khuffain itu. Kalau khuffain beda, jarobain beda. Dan kedua-duanya disamakan. Bagi orang-orang yang kerja di kantoran gitu, tentara atau polisi, ini bisa dipraktekkan. Babu man lam yatawadda min lahmi syati wassawik. Bab orang yang tidak wudu karena setelah makan daging kambing dan sawik. Sawik ini adalah tepung dicampur dengan kuah kambing atau daging kambing. Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa aklu lahmi syati, memakan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Moga itu dipanggang, digulai, ya direbus biasa saja, maka ini tidak membatalkan wudu. Wa akala Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam yatawaddau. Kata Imam Bukhari, Abu Bakar, Umar, Utsman memakan daging kambing sementara mereka tidak wudu. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, Abu Muhammad, qala akhbarana Malik, Malik ibnu Anas, imamu ahli Madinah. An Zaid ibni Aslamah, an Atha bin Yasar, Abu Muhammadin, an Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Abbas merupakan ponakan Rasulullah. Ponakan Rasulullah enggak sepupu satu kali Rasulullah ya.
Karena bapaknya Al-Abbas itu saudara dengan Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sepupu satu kali. Ketika Rasulullah meninggal dunia, dia baru berumur 13 tahun. Anna Rasulullah akala katifa syatin. Summa shalla wa lam yatawadda. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah memakan bagian tubuh dari kambing, apakah itu pahanya, punggungnya. Summa shalla, kemudian dia sholat, wa lam yatawadda. Sementara dia tidak uduh. Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah pun makan kambing, kemudian dia langsung sholat dan tidak uduh. Haddatsana Yahya bin Bukair. Yahya bin Abdullah bin Bukair. Jadi karena kemasyhuran kakeknya Bukair, sehingga dia langsung menyandarkan dirinya kepada kakeknya. Padahal nama bapaknya adalah Abdullah. Yahya bin Abdullah bin Bukair. Qala haddatsana Al-Lais, ay Al-Lais ibnu Sa'ad Abu Zakaria. An Uqail, ay Uqail ibnu Khalid. An Ibnu Syihab, Ibnu Syihab ini namanya Muhammad bin Muslim. Qala akhbarani Ja'faru ibnu Amri ibnu Umayyah anna abahu ay Amru bin Umayyah annahu ra'a Rasulullah, bahwasanya dia melihat Rasulullah yahtazzu min katifi syatin. Ya, mencabik-cabik atau memotong-motong dari katifi. Di situ diterjemahkan apa? Paha atau punggung? Katifi syati. Hah? Paha ya. Paha kambing, karena memang kalau di Arab itu Pak, kalau kambing itu nggak dipotong kecil-kecil kayak kita ya. Langsung potong 4 saja, kemudian direbus. Jadi makannya nanti seperti ini, nggak ada kecil-kecil kayak dipotong kecil-kecil itu. Fadu'ya ila sholati, kemudian dikumandangkan azan untuk sholat. Fa'al qasikin, lalu dia menyimpan pisau. Fa'solla, lalu sholat. Walam yatawaddo. Nah, ini juga hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah selesai makan kambing, dia tidak wudu, langsung sholat. Babu man madmado minas sawiki walam yatawaddo. Bab orang yang hanya berkumur-kumur dari makan sawik. Sawik tadi campuran apa? Tepung dengan kambing atau kuah kambing. Walam yatawaddo, sementara dia tidak wudu. Dia hanya berkumur-kumur saja. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ibnu Anas an Yahya bin Sa'id an Bushair ibn Yasarin maula Bani Harithah anna Suwaida ibn Nu'man akhbarahu annahu kharaja ma'a Rasulillah, bahwasanya seorang sahabat keluar bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, yaitu perjalanan Ama Khaybar, tahun di mana Rasulullah menyerang Khaybar. Hatta idza kanu bis-sohbai, hingga apabila mereka sahabat dan Rasulullah berada di Sohba. Sohba ini daerah mendekati Khaybar. Khaybar kita tahu bahwa adalah kota atau negeri atau kampung orang-orang Yahudi. Kampung yang sangat subur sekali, di mana orang-orang Yahudi bertempat tinggal di sana. Tujuannya adalah menunggu atau menanti kehadiran seorang nabi. Karena mereka sudah belajar dari kitab-kitabnya bahwa akan turun nabi di Jazirah Arab, di dekat Madinah sana, yang bernama Ahmad. Akan tetapi karena nabi bukan keluarnya dari kalangan mereka, akhirnya mereka apa? Menolak. Padahal mereka sudah tahu ciri-cirinya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Coba kita Pak, kalau kita punya anak 1 atau 2 atau 3 gitu, pasti kita tahu ciri-ciri anak kita ini.
meskipun dia berada di kerumunan banyak anak-anak yang lain, kita kenali dia. Nah, orang Yahudi itu sangat kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena mereka ini nggak mau masuk ke dalam Islam, akhirnya mereka diserang oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dipimpin langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah memenangkan perang Khaybar dan menjadikan seluruh pertanian yang ada di Khaybar itu milik kaum muslimin. Sangat subur sekali. Dan orang-orang Yahudi dipekerjakan dan mendapatkan bagian tertentu hasil pekerjaan mereka. Fasallal asra. Kemudian Rasulullah sholat asar. Summa da'a bil azwadi. Kemudian Rasulullah meminta perbekalan untuk dihidangkan agar mereka makan. Falam yu'ta illa bisawik. Tidak didatangkan hidangan makanan kecuali sawik. Yaitu makanan campuran adonan roti dengan kambing. Fa'amara bihi fasurriya fa'akala. Rasulullah memerintahkan untuk dihidangkan, lalu Rasulullah memakannya, wa akalna, dan kami semua juga ikut makan. Summa qoma ilal maghribi. Kemudian dia melaksanakan sholat maghrib. Famad mado wa madona. Kemudian Rasulullah berkumur-kumur saja, lantas kami pun ikut berkumur-kumur. Summa sholla walam yatawaddo. Kemudian dia sholat dan tidak wudu. Nah, ini hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah hanya sekedar berkumur-kumur dan tidak wudu setelah makan kambing. Wa haddatsana asbabu qala akhbarana Ibnu Wahb ay Abdullah Ibnu Wahb qala akhbarani Amru an Bukair an Quraibin an Maimunata anna nabiyya akala indaha katifan summa shalla wa lam yatawadda. Ini sama hadisnya, di mana menceritakan bahwa Rasulullah memakan paha kambing, kemudian dia sholat dan tidak wudu. Nah, selesai tentang apa? Tentang daging kambing. Sekarang tentang susu. Babu hal yumat maidu minal labani. Apakah berkumur-kumur dari minum susu? Setelah minum susu, apakah susu kambing, susu sapi, ataukah susu onta? Akan dipaparkan hadisnya mengenai hal ini. Haddatsana Yahya bin Bukair, Abdullah bin Bukair, wa Qutaibah qala haddatsana Al-Laisu ibnu Sa'ad, an Uqail an ibni Shihab, Muhammad bin Muslim, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbata, an ibni Abbas, Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah syariba labanan. Jadi kalau orang Arab saat ini kurang begitu ma'ruf di telinga mereka kalau kita menyebutkan laban. Ya, ma'ruf di telinga mereka adalah halib. Jadi kalau ada yang pernah umroh gitu, kalau meminta susu di warung, mintanya dengan kata apa? Kata halif. Halib. Hati ini halib. Baru mereka paham. Kalau laban mereka kurang paham. Begitukah Pak Bujiono? Halib. Kalau laban mereka kurang paham. Ini bahasa kuno. Bahasa kerennya sekarang halib. Famad mabo, lalu dia berkumur-kumur. Wa qala inna lahu dasaman. Karena sesungguhnya susu itu terkandung syahman. Terkandung lemak di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga dia berkumur-kumur setelah minum susu. Dan di sini tidak disebutkan susu apa ini? Apakah susu kambing atau onta atau sapi? Pokoknya susu. Tabahu Yunus wa Shalihu ibnu Kaisan an-Zuhri. Jadi di sini Yunus, Saleh ini sama-sama meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Syihab.
Ibnu Syihab. Siapa yang menyertainya? Yaitu Uqail, Yunus, dan Saleh. Di kitab antum nggak ada ini ya, nggak ada rawi-rawi ya? Iya, beli kitab aslinya nanti. Kalau itu langsung terjemahan ininya, hadisnya. Babul wudu minan naumi walam yara minan na'asati wan na'asataini awil khafafati wudu'an. Bab orang yang wudu dari tidur, maksudnya apa? Wudu setelah tidur. Walam yara dan tidak memandang bolehnya wudu ketika nuas atau ngantuk. Bab ini Imam Bukhari menyebutkan bahwa di antara pembatal wudu adalah naum, tidur. Tapi tentunya tidur yang menyebabkan ingatannya hilang. Ketika dia digoyang-goyang gitu, nggak sadar. Karena apabila kita tidur, Pak, maka pengontrol katup kita itu di dubur kita atau di dakar kita ini tidak berfungsi. Sehingga tidak dirasa apa yang keluar kan? Ya, kencing kah, kentut kah, tidak kita rasa. Maka ini madhannatul hadas. Ada kemungkinan dia hadas. Kalau sekiranya ada yang jaga dia, tolong jaga saya tidur. Saya mau tidur, kalau sekiranya saya kentut nanti beritahukan, saya wudu. Kalau enggak, ya sudah. Karena memang tidur itu secara hukum asalnya tidak membatalkan wudu. Kalau sekiranya ngantuk, istilah kita tidur-tidur ayam, apalagi di saat khotib berceramah, maka ini banyak yang seperti ini. Pas qomat dia langsung tersadar, menunjukkan dia tidurnya nggak nyenyak. Kalau sekiranya sudah qomat didorong-dorong gini nggak, maka ini membatalkan wudunya. Ada juga disuruh wudu lagi nggak mau ikut sholat aja. Karena memang para sahabat tak kala menunggu waktu Isya ada yang terkantuk-kantuk gitu sampai menunduk-nundukkan kepala. Ketika qomat mereka langsung bangun. Karena qomat itu perintah imam. Karena Rasulullah biasanya keluar dari rumahnya, imma dipanggil oleh Bilal, imma datang Bilal mengetuk pintunya untuk diperintahkan qomat. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an Nabihi an Aisyata Hisham bin Urwa bin Zubair ibnul Awam. Jadi bapaknya Hisham adalah Urwa bin Zubair. Jadi Urwa ini anaknya Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq. Nikah dengan Zubair ibnul Awam. Nah, si Urwa ini yang rajin menuntut ilmu hadis kepada bibinya Aisyah. Adapun Abdullah bin Zubair sibuk dengan politik. Iya, sibuk dengan politik, akhirnya dia dipenggal lehernya oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Karena enggak mau berbaiat kepada Hajjaj bin Yusuf. An Aisyah, dari Aisyah bibinya, atau istilahnya kholahnya. Karena dia saudara dengan ibunya Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Anna Rasulullah qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli falyarqud. Apabila salah seorang dari kalian tidur dalam keadaan dia sholat, falyarqud. Afwan, ini bukan tidur tapi nuas, ngantuk, maka hendaklah dia tidur hatta yadhhaba anhu naumu, hingga kantuknya itu hilang. Disuruh tidur dulu. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, karena apabila salah seorang dari kalian salat sementara dia ngantuk, maka la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu.
Mungkin dia membaca sesuatu yang beristighfar untuk dirinya, ternyata dia mencela atau memaki dirinya sendiri. Jadi nggak sadar apa yang dia ucapkan. Kalau apa? Kalau ngantuk. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa nuas ini adalah pengantar tidur. Ya, ngantuk ini pengantar tidur. Kalau sekiranya kita kondisinya seperti ini, apalagi saat subuh mungkin kita masih ngantuk-ngantuk, ya sudah tidur dulu. Puaskan dulu tidurnya, kemudian setelah itu baru dia bangun sholat. Bangun untuk sholat. Gimana Ustaz kalau sekiranya waktunya sudah habis? Maksudnya sudah muncul terbit matahari. Maka nanti dia kodok, istilahnya apa? Kodok. Dia ngantuk berat gitu, tidur sampai matahari muncul. Ya sudah, lebih baik dia tidur setelah matahari muncul daripada dia sholat sambil tidur. Karena kalau dia sholat di saat muncul matahari, ini namanya kodok. Sholatnya sah tapi hitungannya adalah kodok, yaitu mengerjakan sholat di luar waktu. Daripada dia sholat juga nanti harus i'adah. Paham? Harus i'adah, yaitu mengulang sholat yang tadinya sholat dia kerjakan itu tidak diterima. Paham Pak? Sama aja bohong istilahnya. Sholat dalam keadaan tidur pun harus disuruh ngulang lagi. Nah, lebih baik dia puaskan tidurnya meskipun harus habis waktu. Haddasana Abu Ma'mar qala haddasana Abdul Warisi haddasana Ayyub As-Sikhtiyani an Abi Kilabah an Anas bin Malik anin Nabi qala idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u. Apabila salah seorang dari kalian ngantuk di saat sholat, maka hendaklah dia tidur. Batalkan sholatnya, kemudian dia tidur. Hingga dia mengetahui apa yang dia baca. Ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sholat sambil ngantuk, itu dia nggak ngerti apa yang dia baca. Ya kan? Dia nggak ngerti apa yang dia baca. Dia baca kul-kul terbalik-balik atau al-kafirun kok 6 ayat saja jadinya 12 ayat. Nah, dibalik-balik tersebut ma antum abidun diulang-ulang terus, ma antum abidun wala abudu ma abatum diulang-ulang terus sehingga menjadi 12 ayat, padahal al-kafirun terdiri dari 6 ayat saja. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak tentang hadis-hadis yang kita bacakan ini. Hah? Iya, suruh tidur dulu. Kalau makmumnya ngantuk. Dia harus tahu diri. Karena makmum juga nanti kan membaca doa ya. Doa di saat sujud, di saat ruku, istifta dan yang lainnya. Apalagi kalau sekiranya dia menganggap bahwa Al-Fatihah itu rukun bagi imam maupun makmum, maka dia harus tidur lebih dahulu. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.